Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmanugra dengan NPM 19220725 dari Prodi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya membuat video mengenai KIE perimenopause yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah remaja dan perimenopause. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Selamat menyaksikan. Misi Bu, selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Ya Bu, makasih. Perkenalkan, saya Bida Novia, selaku bidan yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya saya sudah berkonsultasi ya Bu untuk menjaga kenyamanan Ibu. Baik, sebelumnya saya meminta identitas Ibu terlebih dahulu, apakah boleh? Boleh Bu. Boleh. Nama Ibu dengan siapa? Agnes. Umur Ibu? 40 tahun Bu. Alamat Ibu? Alamat saya di Jalan Anggrek Tegalrejo. Itu aja Bu. Umur Ibu? Umur saya 40 tahun. Boleh tahu nama suami Ibu siapa? Angel Bu. Maaf sebelumnya Bu, Ibu punya riwayat penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Ibu, kalau boleh tahu tujuan Ibu datang sini untuk apa? Begini Bu, saya mau konseling mengenai perimenopause. Soalnya usia saya kan sudah mendapat menopause Ibu. Jadi saya ingin penjelasan mengenai itu. Begitu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, kita melakukan konsultasi terlebih dahulu ya Bu. Ya, Ibu. Ini ada leaflet, bisa Ibu baca nanti dan bisa Ibu pulang ya. Oke Ibu, baik. Baik, kita mulai ya Bu konsultasi mengenai perimenopause. Apakah Ibu tahu perimenopause itu apa? Cuma sekedar mendengar saja mengenai menopause Ibu. Jadi saya ingin lebih mendengar jelas dari itu. Baik, saya jelaskan sedikit ya Bu. Perimenopause ini adalah masa sebelum, selama, dan sesudah menopause. Jadi perimenopause ini terjadi karena adanya penurunan folikel pada indung telur. Jadi saat perimenopause ini bisa saja siklus menstruasinya itu bisa berhenti, dan untuk yang mengalaminya itu biasanya 40 sampai 45 tahun ke atas begitu ya Bu. Lalu masa perimenopause ini yang tadi sudah saya katakan bisa saja berhenti, bisa saja tidak teratur. Untuk melewati masa ini ada 6 tahap, yaitu di mana ada masa prapubertas, lalu masa pubertas, dan masa reproduksi, lalu ada masa klimakterium. Gitu ya Bu, Ibu bisa baca di leafletnya. Baik Bu. Baik, untuk perimenopause ini apabila yang mengalaminya lebih cepat, maka kemungkinan terkena penyakit adanya jantung dan osteoporosis. Ibu nggak usah khawatir karena nanti pada setiap wanita juga bakal mengalami itu. Ibu bisa setiap hari check up, berobat gitu ya Bu ke dokter, dan Ibu bisa meminum seperti susu AMDin ya Bu untuk mencegah osteoporosis tersebut. Gitu Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, saya lanjut ya Bu. Untuk perimenopause ini apabila terlambat, maka bisa saja mengalami terkena kanker. Tapi balik lagi, kita kalau itu kan udah kehendak yang di atas ya Bu. Kalau apabila wanita terkena kanker, maka sering-sering saja check up ke dokter begitu. Lalu ada banyak faktor saat perimenopause ini. Salah satu contohnya pemakaian kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi hormonal ini ada dua, yaitu ada suntik kombinasi dan pil kombinasi, begitu ya Bu. Lalu ada gejalanya, apakah Ibu tahu gejala perimenopause itu apa aja? Tidak Bu. Tidak. Di situ juga ada ya Bu, nanti Ibu bisa baca, saya jelaskan. Yang pertama
pertama gejala perimenopause itu ada gangguan vasomotor. Gangguan vasomotor ini maksudnya seperti ibu merasakan hawa panas dari dada hingga ke wajah. Kedua ini ada drainase vaginal, di mana kekeringan pada vagina. Apa ibu tahu itu maksudnya apa? Tidak Bu. Tidak, saya jelaskan ibu. Drainase vaginal ini biasanya itu ada sel epitel vaginanya yang tipis, lalu nanti bisa saja itu cedera. Lalu yang ketiga ada tadi mengenai penurunan daya ingat dan mudah tersinggung. Itu dikarenakan karena adanya penurunan estrogen. Lalu dari penurunan estrogen ini berpengaruh kepada neurotransmitter, dan neurotransmitter ini nanti akan menuju ke otak, dan otak akan menyuruh organ-organ lain seperti menyuruh kita untuk emosi, lalu mudah tersinggung, begitu ya Bu. Itu hal yang wajar bagi perimenopause. Lalu selanjutnya ada inkontinensia urin, di mana biasanya wanita usia 40, 45 sampai ke atas ini tidak dapat menahan buang air kecil gitu ya Bu, karena kantong kemihnya tidak bisa menahan gitu ya Bu. Lalu ada selanjutnya ketidakaturan siklus haid. Tadi yang sudah saya katakan, di mana nanti apabila wanita mengalami perimenopause ini biasanya siklus haidnya bisa saja berhenti atau tidak teratur begitu ya Bu. Lalu ada perubahan kulit, di mana perubahan kulit ini biasanya seperti keriput, lalu ada bintik-bintik hitam, dan apabila terkena sinar matahari maka nanti kulitnya akan menjadi kendur begitu ya Bu, dan mudah terbakar. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perimenopause. Apakah ibu tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, saya jelaskan ya Bu. Itu ada faktor psikis, di mana apabila maksud dari faktor psikis ini yaitu apabila seorang wanita nih, contohnya saya sudah memasuki usia perimenopause tetapi belum menikah, kan itu menjadi beban ya buat kita belum mempunyai keturunan, dan itu akan menjadi psikis kita terganggu. Itu salah satunya. Lalu ada faktor ekonomi dan sosial, dimana kebanyakan kalau membahas ekonomi pasti lah ya Bu bakal berpikir itu ekonomi kalau sedang turun itu juga akan mengganggu saat perimenopause. Kemudian ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan ini biasanya apabila di lingkungannya ini pola pikirnya tidak baik, maka ke kita juga bakal ikutan tidak baik gitu ya Bu. Lalu selanjutnya ada faktor kebutuhan saat pada masa perimenopause, di mana konsumsi makanan yang sehat yaitu seperti sayur, buah, lalu tidak makanan sembarangan gitu ya Bu, harus diatur juga pola makannya. Lalu kebutuhan aktivitas fisik dan olahraga, di mana meskipun udah berusia 40-45 ke atas, kita boleh saja olahraga, tetapi tidak boleh yang berat-berat ya Bu. Lalu selanjutnya kebersihan. Kenapa ini menjadi kebutuhan? Karena kalau jika kita bersih kan jadi nyaman ke kitanya gitu ya Bu. Yang terakhir ada konsultasi masa perimenopause, dimana kebanyakan para ibu-ibu itu takut atau segan untuk konsultasi, dan tindakan ibu ini sudah cukup bagus ya Bu untuk konsultasi mengenai perimenopause. Begitu ya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Tidak cukup? Cukup Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Selanjutnya nanti ada pemeriksaan yang lain ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Ya, baik.